Pernahkah kalian melihat kapal kontainer raksasa meluncur di lautan? Kelihatannya bergerak sangat pelan, hampir seperti merangkak. Ini mungkin buat kalian bertanya-tanya, kenapa raksasa laut ini tidak lebih cepat? Sebenarnya, kelambatan mereka adalah bagian penting dari kekuatan luar biasa mereka. Mesin kapal dirancang untuk tenaga, bukan untuk kecepatan. Mereka dibuat untuk mendorong beban yang sangat besar melalui air. Tugas yang membutuhkan jenis kekuatan yang berbeda dari yang dibutuhkan mobil balap. Tujuan utamanya adalah memindahkan kargo dalam jumlah besar secara efisien dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain, bukan untuk memenangkan perlombaan di laut. Rahasianya terletak pada ukuran mesin itu sendiri. Mesin kapal besar bisa setinggi gedung 3 lantai dan beratnya lebih dari 2.000 ton. Ini bukan mesin sehari-hari kalian. Mereka adalah keajaiban mekanis dengan skala yang luar biasa. Karena ukurannya, mesin ini beroperasi pada kecepatan yang sangat rendah, diukur dalam putaran per menit. Sementara mesin mobil mungkin berputar ribuan kali per menit, mesin kapal besar mungkin hanya berputar sekitar 100 kali per menit. Putaran yang lambat dan disengaja inilah yang menghasilkan torsi yang sangat besar, yaitu gaya puntir yang dibutuhkan untuk memutar baling-baling raksasa. RPM rendah ini adalah pilihan desain yang disengaja. Ini memungkinkan pembakaran bahan bakar yang lebih efisien dan mengurangi tekanan pada komponen mesin yang besar. Bayangkan mencoba berlari sprint selama sebulan penuh tanpa henti. Kalian akan cepat kehabisan energi. Sebaliknya, kapal seperti pelari maraton mengatur kecepatan mereka untuk perjalanan yang panjang dan melelahkan. Mesin mereka dioptimalkan untuk berjalan terus-menerus selama berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan, melintasi lautan luas tanpa henti. Fokus pada daya tahan dan kekuatan ini, daripada kecepatan mutlak, adalah hal mendasar bagi dunia pelayaran maritim. Selain itu, memindahkan objek besar melalui air menciptakan hambatan yang sangat besar. Air jauh lebih padat daripada udara, jadi kapal harus mendorong sejumlah besar air untuk bergerak maju. Semakin besar dan berat kapal, semakin besar hambatan ini. Mencoba membuat kapal besar melaju sangat cepat, akan membutuhkan jumlah bahan bakar yang sangat besar, membuat perjalanan secara ekonomi tidak mungkin. Oleh karena itu, desainer dan operator kapal menemukan tik yang pas, kecepatan yang cukup cepat untuk praktis tetapi cukup lambat untuk sangat hemat bahan bakar dan bertenaga untuk beban yang dibawanya. Ketika kita membandingkan mesin kapal dengan mesin mobil, itu seperti membandingkan gajah dengan cheetah. Keduanya kuat dengan caranya sendiri, tetapi mereka dibangun untuk tujuan yang sama sekali berbeda. Mesin mobil dirancang untuk kecepatan tinggi dan akselerasi cepat. Ia perlu berputar sangat cepat, seringkali lebih dari 3.000 RPM, untuk membuat mobil bergerak cepat di jalan yang mulus. Ukurannya relatif kecil, ringan, dan merespons secara instan saat kalian menginjak pedal gas. Tugas utamanya adalah memindahkan beban kecil, mobil dan penumpangnya, jarak pendek dengan kelincahan dan kecepatan. Mesin kapal, di sisi lain, adalah tentang kekuatan kasar dan daya tahan. Ia beroperasi pada RPM yang sangat rendah, kadang-kadang serendah 80 RPM. Putaran yang lambat dan stabil ini menghasilkan torsi yang sangat besar. Torsi adalah gaya putar yang sebenarnya melakukan pekerjaan mendorong kapal. Bayangkan seperti menggunakan kunci pas yang panjang untuk memutar baut yang macet. Semakin panjang kunci pas, semakin sedikit usaha yang kalian butuhkan. Baling-baling besar kapal seperti baut yang macet itu, dan torsi tinggi mesin adalah gaya yang memutarnya. Desain ini sempurna untuk memindahkan beban kolosal melalui air yang padat. Bahan bakar yang mereka gunakan juga menyoroti perbedaan mereka. Kebanyakan mobil menggunakan bensin atau solar yang sangat halus dan bersih. Mesin kapal, terutama yang ada di kapal kargo besar, seringkali menggunakan jenis bahan bakar yang disebut minyak bakar berat atau bahan bakar bunker. Ini adalah bentuk bahan bakar yang kental, kurang halus, dan lebih murah. Mesin kapal yang berputar lambat cukup kuat untuk membakar jenis bahan bakar ini secara efisien, yang membantu menjaga biaya pengiriman global tetap rendah. Mesin mobil akan cepat tersumbat dan rusak jika mencoba menggunakan sumber bahan bakar seberat itu. Akhirnya, masa pakai dan siklus perawatan sangat berbeda. Mesin mobil mungkin dirancang untuk bertahan sekitar 300.000 km. Mesin diesel kelautan dibangun untuk beroperasi selama puluhan tahun.
Umumnya, mesin ini beroperasi lebih dari 100.000 jam sebelum membutuhkan perbaikan besar, yang setara dengan berjalan non-stop selama lebih dari 11 tahun. Komponennya besar, tahan lama dan dirancang untuk keandalan ekstrem karena kerusakan di tengah laut adalah peristiwa yang sangat berbahaya. Mesin mobil mudah diperbaiki atau diganti, tetapi mesin kapal dibangun agar tidak rusak. Kekuatan sejati mesin kapal paling baik dipahami dengan melihat muatan luar biasa yang dapat dipindahkannya. Bayangkan sebuah kapal kontainer besar, seperti Ever Ace, yang dapat membawa lebih dari 23.000 kontainer 20 kaki. Jika kalian memuat semua kargo itu ke truk, kalian akan membutuhkan konvoi lebih dari 10.000 truk yang membentang puluhan kilometer. Namun, satu kapal yang ditenagai oleh satu mesin utama dapat mendorong seluruh kota kargo terapung ini melintasi Samudra Pasifik. Prestasi rekayasa ini sungguh luar biasa dan menunjukkan kekuatan mentah yang dihasilkan oleh raksasa yang bergerak lambat ini. Mari kita pertimbangkan contoh lain, kapal tanker super yang membawa minyak mentah. Kapal-kapal ini adalah beberapa objek bergerak terbesar di planet ini. Sebuah tanker besar dapat menampung 2 juta barel minyak, dengan berat lebih dari 300.000 ton. Saat terisi penuh, kapal itu duduk sangat rendah di air, sehingga tampaknya mustahil untuk bergerak sama sekali. Namun, mesin dan sistem baling-balingnya yang kuat bekerja sama untuk mendorong massa besar ini maju, siang dan malam, melalui laut yang tenang dan badai yang kuat. Gaya yang dibutuhkan setara dengan daya tarik ratusan lokomotif gabungan, semuanya terkonsentrasi menjadi satu baling-baling. Kekuatan ini bukan tentang kecepatan, tetapi tentang kekuatan yang tak henti-hentinya dan tak terhentikan. Baling-baling kapal besar bisa berdiameter hingga 10 meter dan beratnya lebih dari 100 ton. Setiap putaran baling-baling besar ini menggigit air, mendorong sejumlah besar air ke belakang. Menurut hukum ketiga Newton, untuk setiap aksi, ada reaksi yang sama dan berlawanan. Dorongan air ke belakang ini menghasilkan dorongan maju yang kuat yang menggerakkan kapal. Bahkan pada kecepatan lambat sekitar 15 knot, yaitu sekitar 28 km per jam, momentum kapal sebesar itu sangat besar. Kekuatan mesin juga penting untuk kemampuan manuver dan keselamatan, terutama dalam kondisi yang menantang. Ketika kapal menghadapi angin kencang atau arus laut yang kuat, mesin harus memberikan daya yang cukup untuk menjaga jalurnya dan mencegahnya terdorong keluar jalur. Dalam keadaan darurat, kemampuan untuk menghasilkan daya dorong maksimum bisa menjadi masalah hidup atau mati, membantu menghindari tabrakan atau menavigasi melalui perairan berbahaya. Jadi, meskipun kapal bergerak lambat, mesinnya terus bekerja keras, menerapkan gaya yang besar dan stabil untuk mengatasi hambatan kuat alam, dan mengirimkan kargonya dengan aman. Mesin kapal adalah pelari maraton terbaik di dunia mekanik. Dirancang untuk daya tahan dan efisiensi yang luar biasa. Alasan utama untuk ini adalah sifat pekerjaan mereka, melintasi lautan luas. Perjalanan dari Asia ke Eropa bisa memakan waktu beberapa minggu, dan selama seluruh waktu ini, mesin harus berjalan terus-menerus tanpa masalah. Tidak seperti mobil yang dapat dengan mudah menepi untuk perbaikan, kapal di tengah laut tidak memiliki kemewahan seperti itu. Oleh karena itu, keandalan adalah prinsip desain yang paling penting. Setiap komponen, dari piston hingga poros engkol, berukuran besar dan dibangun dengan bahan terkuat untuk menahan tekanan konstan. Efisiensi bahan bakar adalah faktor penting lainnya yang membentuk desain mesin ini. Sebuah kapal kontainer besar dapat mengonsumsi lebih dari 150 ton bahan bakar per hari. Dengan bahan bakar menjadi salah satu biaya operasional terbesar dalam pengiriman, bahkan peningkatan kecil dalam efisiensi dapat menghemat jutaan dolar selama masa pakai kapal. Inilah mengapa mesin kapal dirancang untuk beroperasi pada kecepatan yang sangat spesifik dan lambat. Kecepatan ekonomis ini adalah titik di mana mesin membakar bahan bakar paling sedikit untuk jarak yang ditempuh. Melaju lebih cepat akan secara dramatis meningkatkan konsumsi bahan bakar dengan sedikit keuntungan dalam waktu tempuh. Untuk mencapai daya tahan dan efisiensi yang luar biasa ini, mesin kelautan menggunakan siklus 2 langkah, yang berbeda dari siklus 4 langkah yang ditemukan di sebagian besar mobil. Desain 2 langkah lebih sederhana, dengan lebih sedikit bagian yang bergerak, dan menghasilkan langkah tenaga untuk setiap putaran poros engkol. Ini membuatnya sangat bertenaga pada RPM rendah.
Putaran yang lambat juga berarti lebih sedikit gesekan dan keausan pada bagian internal mesin, berkontribusi pada masa pakainya yang panjang. Perawatan direncanakan dengan cermat, dengan kru melakukan pemeriksaan dan perbaikan kecil saat di laut, untuk memastikan mesin tetap dalam kondisi puncak. Kesimpulannya, alasan kapal raksasa bergerak lambat adalah karena ia dirancang untuk menjadi pekerja keras yang kuat dan efisien, bukan pelari cepat. Mesinnya yang besar berputar perlahan untuk menghasilkan torsi yang sangat besar, memungkinkannya mendorong muatan kolosal melalui air. Operasi kecepatan rendah ini membuat mesin sangat tahan lama dan hemat bahan bakar, sempurna untuk perjalanan panjang tanpa henti di seluruh dunia. Jadi, lain kali kalian melihat kapal besar meluncur perlahan di cakrawala, ingatlah bahwa kecepatannya yang lembut adalah tanda kekuatan dan daya tahannya yang luar biasa. Raksasa rekayasa sejati yang menguasai lautan.